semuanya, selamat datang di video pembelajaran geografi regional Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Provinsi Sulawesi Tengah, salah satu wilayah dengan kekayaan alam dan keunikan geografis di Pulau Sulawesi. Nah, video ini disusun oleh saya sendiri, Azrina Ruhyati Rahman, kelas C dengan NPM 242170111115. Baik, kita langsung saja. Yang pertama ada letak astronomis dan geografis. Nah, Sulawesi Tengah terletak di antara 0 derajat 30 menit hingga 3 derajat 45 menit lintang selatan dan 119 derajat 45 menit hingga 124 derajat 22 menit bujur timur. Nah, wilayah ini berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Gorontalo di utara, lalu Teluk Tolo dan Sulawesi Tenggara di timur, lalu Sulawesi Selatan di selatan, dan Selat Makassar di bagian barat. Nah, letaknya yang strategis ini di tengah Indonesia menjadikan Sulawesi Tengah sebagai penghubung penting jalur perdagangan timur dan barat Nusantara. Ada kondisi geografi fisik. Nah, secara fisik, wilayah Sulawesi Tengah ini didominasi oleh pegunungan dan lembah curam. Pegunungan utama diantaranya adalah ada Virbik dan Pompangeo. Sedangkan lembah Palu merupakan kawasan penting yang dilalui oleh Sesar Palu Koro. Selain itu juga terdapat Teluk Tomini, Teluk Tolo, dan Morowali yang memperkaya bentuk wilayah pesisir. Nah, untuk iklimnya termasuk tropis lembab dengan curah hujan tinggi terutama di daerah pegunungan. Lalu ada kekayaan sumber daya alam. Nah, di Sulawesi Tengah ini memiliki sumber daya alam yang melimpah di sektor pertambangan. Wilayah Morowali juga dikenal dengan tambang nikel. Nah, sementara Pobaya dan Donggala memiliki tambang emas. Nah, di sektor pertanian hasil utamanya adalah kakao, kopi, padi, dan kelapa. Selain itu juga hutan Sulawesi Tengah menghasilkan rotan, damar, dan kayu eboni. Sedangkan wilayah pesisir memiliki potensi besar di sektor perikanan, terutama di Teluk Tomini dan Teluk Tolo. Nah, lalu objek geosfer khasnya. Dalam konteks geosfer, Sulawesi Tengah ini memiliki berbagai unsur yang khas. Nah, untuk yang pertama pada litosfer, terdapat Sesar Palu Koro yang aktif dan menjadi karakter geologi utama. Lalu yang kedua pada biosfer. Nah, terdapat Taman Nasional Lorelindo, habitat dari satwa endemik seperti anoa, babi rusa, dan tarsius. Lalu yang ketiga ada dari sisi hidrosfer. Nah, wilayah ini memiliki banyak teluk dan sungai besar. Nah, semua unsur ini berinteraksi dengan kehidupan manusia, terutama pada permukiman di Lembah Palu. Lalu untuk litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer. Nah, mari kita lihat lebih dalam 4 lapisan geosfer di Sulawesi Tengah. Pertama, litosfer. Nah, litosfer ini didominasi oleh pegunungan dan struktur sesar aktif. Nah, lalu hidrosfer mencakup sungai-sungai besar seperti Sungai Palu dan Sungai Poso serta Danau Lindu dan Danau Poso. Lalu untuk atmosfer, di wilayah ini memiliki iklim tropis lembab dengan suhu rata-rata antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Sedangkan untuk biosfernya menunjukkan keanekaragaman hayati luar biasa dari hutan hujan tropisnya. Nah, adapun untuk konsep geografi di Sulawesi Tengah, yang pertama itu konsep lokasi. Nah, konsep lokasi ini menjelaskan di mana suatu tempat berada di permukaan bumi. Nah, ada dua jenis
lokasi yang pertama lokasi absolut atau lintang dan bujur, dan yang kedua lokasi relatif atau posisi terhadap wilayah lain. Nah, kan kalau secara absolut udah tadi ya, Sulawesi Tengah ini berada di antara 0 derajat 30 menit sampai 3 derajat 45 menit lintang selatan, dan 119 derajat 45 menit sampai 124 derajat 22 menit bujur timur. Nah, yang secara relatifnya itu provinsi ini berada di tengah Pulau Sulawesi, berbatasan dengan Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara. Nah, letak ini menjadikannya wilayah strategis untuk jalur perdagangan dan transportasi antar pulau. Lalu, untuk konsep jaraknya menunjukkan seberapa jauh satu tempat dengan tempat lain, baik secara fisik atau kilometer maupun waktu tempuh. Nah, contohnya itu jarak antara Palu dan Morowali cukup jauh dan memerlukan waktu tempuh panjang karena dipisahkan oleh pegunungan. Nah, kondisi ini mempengaruhi biaya transportasi dan interaksi ekonomi antar wilayah. Lalu konsep keterjangkauannya. Nah, keterjangkauan ini menjelaskan kemudahan suatu wilayah untuk diakses oleh manusia, barang dan informasi. Nah, contohnya itu ada beberapa daerah seperti Lorelindu, Tojo Unana, dan Luwuk Timur sulit dijangkau karena kondisi medan pegunungan dan terbatasnya infrastruktur jalan. Namun, di kota Palu ini memiliki akses yang lebih mudah karena menjadi pusat pemerintahan dan transportasi utama. Lalu konsep pola. Konsep pola ini menggambarkan susunan atau bentuk persebaran fenomena di permukaan bumi seperti permukiman, sungai, atau sawah. Nah, contohnya itu pola permukiman di Sulawesi Tengah umumnya ini memanjang di lembah atau tepi sungai seperti di Lembah Palu dan sepanjang Sungai Poso karena kondisinya ini lahan yang datar dan subur. Lalu konsep morfologi. Konsep morfologi mengacu pada bentuk permukaan bumi, baik dataran tinggi seperti pegunungan, lembah maupun pesisir. Contohnya itu wilayah ini memiliki bentuk lahan pegunungan dan lembah curam seperti pegunungan Virbik dan Pompangeo serta lembah Palu. Nah, selain itu ada juga bentuk teluk seperti Teluk Tomini dan Teluk Tolo yang memperkaya bentang alam pesisirnya. Lalu konsep aglomerasi. Nah, aglomerasi ini berarti pemusatan kegiatan ekonomi, sosial, atau permukiman di satu lokasi tertentu. Contohnya itu kegiatan ekonomi dan sosial banyak terpusat di kota Palu sebagai ibu kota provinsi. Nah, Palu ini menjadi pusat aglomerasi karena memiliki infrastruktur lengkap, pusat pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan. Konsep nilai kegunaan. Nilai kegunaan adalah manfaat suatu wilayah atau sumber daya bagi kehidupan manusia. Contohnya tambang nikel di Morowali dan emas di Donggala memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi sumber penghasilan utama. Selain itu, hasil hutan seperti rotan dan kayu eboni juga memiliki nilai ekonomi penting bagi masyarakat lokal. Lalu konsep interaksi dan interdependensi. Interaksi adalah hubungan saling memengaruhi antar wilayah atau antar unsur geografi. Untuk interdependensi berarti saling ketergantungan. Nah, contohnya itu petani di daerah pegunungan bergantung pada hasil laut dari nelayan di pesisir. Nah, sementara nelayan membutuhkan hasil pertanian dan bahan pangan dari daerah pegunungan. Hal ini menunjukkan hubungan ekonomi dan sosial antar wilayah. Lalu konsep diferensiasi areal. Diferensiasi areal ini menunjukkan bahwa setiap wilayah memiliki perbedaan karakteristik yang khas baik dari alam, sosial maupun ekonominya. Nah, contohnya ini wilayah bagian barat seperti Donggala dan Palu lebih kering,
Sedangkan bagian timur seperti Luwuk dan Tojo Unana lebih lembab dan subur. Nah, perbedaan ini memengaruhi pola pertanian dan kehidupan masyarakatnya. Nah, yang terakhir itu ada konsep keterkaitan ruang. Keterkaitan ruang menjelaskan bahwa setiap wilayah saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain melalui aliran barang, manusia, dan informasi. Untuk contohnya, hubungan ekonomi antara Morowali atau pusat industri nikel dengan Palu pusat distribusi dan jasa. Nah, hal ini menunjukkan keterkaitan ruang. Barang tambang dari Morowali dikirim ke Palu lalu didistribusikan ke wilayah lain di Indonesia. Baik, untuk kesimpulannya, jadi bisa disimpulkan bahwa Sulawesi Tengah memiliki karakter geografis yang sangat kompleks. Nah, keanekaragaman bentang alam, sumber daya alam yang kaya, serta keunikan ekosistem menjadikan provinsi ini sangat penting dalam studi geografi regional Indonesia. Nah, karena itu pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan bijaksana menjadi kunci keseimbangan antara manusia dan alam.